Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana untuk keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Baik, kalau hari ini keadaannya sehat, untuk hari ini kita lanjut untuk pembelajaran biologi untuk hari ini. Sebelum itu, untuk kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama kita. Bapak minta di sini salah satu teman kalian untuk memimpin kita berdoa untuk sebelum memulai pelajaran kita. Ya, silakan ke depan sini. Teman-teman, angka baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih yang sudah kembali. Baik, sebelum kita lanjut ke langkah yang berikutnya dalam pembelajaran hari ini, sebaiknya kalian mengecek di sekeliling kalian apakah sudah rapi ataukah masih belum. Kalau ada misalnya sampah-sampah ataukah apa yang ada di sekeliling, silakan dibuang atau apa-apa. Kalau nggak ada, ya kita akan lanjutkan. Silakan perhatikan. Sudah? Baik, kalau sudah, di sini Bapak sebelum kita masuk, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak absen dulu. Atas nama si Panik, ada? Ya. Pandi? Ya, ini silakan semuanya fokus dan ada kegiatan yang lain-lain. Tanda Bapak ini kita akan mulai dan kita semuanya persilakan fokus untuk memperhatikan. Bapak nanti akan ada sebagian Bapak yang akan jelaskan materi di depan ini. Ini untuk motivasi dan persepsi. Di sini dari belakang ya kan, gambar ini ada 3 gambar. Kelihatan? Samping? Kelihatan? Dari gambar ini ada yang bisa menyimpulkan. Ini bukan hanya Bapak hanya memampangkan di depan sini, tapi ini ada nanti tujuannya. Siapa? Kira-kira? Saya Pak. Siapa? Dari gambar yang kita simpulkan, di situ ada beberapa jenis buah-buahan yang berbeda. Menurut peraga, berarti menurut gambar itu yang pertama apa? Buah-buahan yang berbeda. Tentang dunia tumbuhan, di mana manfaat dari tumbuhan itu sangat banyak bagi kita, ya kan? Gak mungkin kita nggak tahu apa itu manfaat kegunaan dari tumbuhan itu. Soalnya kan di lingkungan kita ini banyak untuk tumbuh-tumbuhan itu. Kalau kita sampai tidak tahu untuk manfaat atau kegunaannya kan, itu kita tidak akan bisa mempergunakannya. Itu baik itu untuk sayur-sayuran atau apa dan yang lain-lain. Itu. Kemudian di dalam tumbuhan ini kalian harus materi tumbuhan ini memang sangat penting untuk kita ketahui. Misalnya ketika kita misalnya berjalan ke arah luar, ketemu misalnya tumbuhan ini, jadi kita kan tahu berarti ini tumbuhannya apa. Berarti untuk dunia tumbuhan ini harus sangat penting sekali kita pelajari, karena ini sangat banyak untuk manfaat dan kegunaannya, baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah apa sih yang harus kita pelajari hari ini, yang harus kita dapatkan setelah kita belajar hari ini. Itu. Ini ada untuk tujuan pembelajaran ada 6 yang harus kalian ketahui dari tumbuhan itu. Ini di sini Bapak minta salah satu untuk membaca dari ini. Silakan, ada? Ya. Silakan ke depan aja di sini. Ya, ke depan dari ke sini. Ya, silakan. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran project learning. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri tubuh, habitat, dan reproduksi tumbuhan berbiji atau spermatofita, baik Angiospermae
dan gimnospermae. Tumbuhan biji terbuka, gimnosperma. Dia meliputi gimnos itu kan terbuka atau sperma adalah biji. Dikenal dengan istilah konifer. Apa itu konifer? Konifer adalah berasal dari struktur pada tumbuhan tersebut yang merupakan tumbuhan sporofit berbentuk sisik. Tadi kan ada, bukannya tadi kan contohnya adalah buah pinus. Paham? Oh, ini adalah biasanya yang terbuka. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari tumbuhan biji terbuka. Ini ada buah pinus, ada pakis haji. Ini jelas contohnya untuk yang terbuka. Jelas? Baik, kalau jelas bakal lanjut ke bagian selanjutnya, tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup atau angiosperma atau Anthophyta memiliki biji tertutup atau dibungkus oleh kulit buah. Sudah mulai hidup sekitar akhir zaman Cretaceous. Itu jadi lama. Kemudian ciri-ciri dari biji tertutup ini atau angiosperma ini. Yang pertama, bakal biji berada di dalam megasporopit. Yang bagian B, bunga sebagai alat reproduksi dari generatifnya. Kemudian mahkota biasanya berwarna cerah. Kemudian kelopak umumnya berwarna hijau. Ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan biji tertutup. Kemudian ini untuk contohnya. Contoh dari tumbuhan biji tertutup meliputi padi dan jagung. Ini untuk contohnya, kalau perhatikan biji terbuka tadi juga contohnya, kemudian biji tertutup adalah ini meliputi padi dan jagung. Kemudian di dalam kita mempelajari tentang tumbuhan ini, tujuan utamanya adalah kita nanti membuat sebuah herbarium. Herbarium kering ini adalah contoh cara membuat herbarium itu. Nanti Bapak ada tampilkan video cara membuatnya pada langkah yang berikutnya. Ini beginilah contoh dari pembuatan herbarium itu yang akan kita laksanakan nanti. Itu baik tentang biji terbuka dan tertutup. Ini contoh gambarnya. Sampai situ ada yang ditanyakan? Baik itu tentang tumbuhan biji terbuka dan tertutup dan apa yang akan tujuan kita ini dan tentang herbarium itu. Ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya. Saya ingin bertanya, untuk herbarium apakah harus diidentifikasi dengan tumbuhan? Oh ya, terima kasih. Baik. Pertanyaannya adalah untuk herbarium ini apakah harus tumbuhannya itu diidentifikasi? Ada yang tahu sebelum Bapak jawab? Ada? Nggak ada? Memang untuk kita memiliki herbarium itu otomatis kita harus melakukan ada tahap identifikasi. Baik itu kita identifikasi kingdomnya, kemudian kita mencari misalnya ciri-ciri morfologinya. Baru nanti kita akan lanjut ke tahap berikutnya, kita membuat sebuah herbariumnya. Di sini kita adalah herbarium kering. Memang harus perlu kita membuat identifikasi biar nanti misalnya enggak cuma ini tumbuhannya, tapi orang nggak tahu ini tumbuhannya apa. Makanya harus ada ciri morfologi dan identifikasinya. Itu harus. Paham? Baik. Ada lagi? Ada? Nggak ada? Bapak akan membagikan kuliah ke dalam 4 kelompok. Di dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Itu. Nanti Bapak sebutkan. Untuk kelompok 1 nanti silakan untuk kelompok yang Bapak sebutkan. Kelompok 1 Silvani, Pandi, Nuristi dan Rosa. Silakan untuk kelompoknya. Ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 Andika, Prada, Agatha dan Imelsa. Silakan masuk.
ini adalah bijinya, ini bahan ajarnya, coba kembali lagi. Ini adalah bijinya, ini untuk bahan ajar yang menjawab dari apa yang ada ini. Ini. Ya, itu ditulis. Untuk di situ yang terpilih untuk kelompoknya ditulis kelompok berapa dan nama-nama kelompoknya silahkan ditulis di situ. Baik, ada yang menanyakan? Masalah kelompoknya ada yang menanyakan? Kemarin Bapak ada minta kalian membawa HP, ya kan? Itu silakan keluarkan HP kalian dan gunakan HP kalian ini untuk mencari sumber-sumber dari internet untuk kalian menjawab dari apa yang ada di NKPD ini. Itu. Kemudian kan ada juga Bapak meminta kalian untuk membawa tumbuhan. Kalau ada yang dibawa silakan itu dikeluarkan dan sambil cari untuk gambarnya dari internet. Itu untuk menyesuaikannya. Kalian adalah menentukan ciri-ciri atau ciri morfologinya dan kalian harus mengidentifikasi dari tumbuhan itu. Setelah kita identifikasi baru nanti akan kita lakukan tahap untuk pembuatan cerminnya. Setelah bulan kerja silakan semuanya lepas semua pulpen dan apa-apanya, fokus ke video ini dulu. Nanti ini sudah. Baik, itu untuk video sengaja Bapak download biar kita lebih mudah nanti dalam tahap proses pembuatan NPDM itu. Paham? Dari video ini untuk langkah tahap-tahapnya itu di sini kalian nanti kembali kalian kan NPDM itu nanti merancang apa-apa teknologi dari identifikasinya dan merancang proyeknya dari awal bagaimana, kemudian kalian untuk jadwalnya itu nanti Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan itu nanti. Dapat begini, kita singkat untuk perencanaan proyek dan penjadwalannya itu dan apa yang akan kalian angkat dan yang akan kalian bikin herbariumnya. Bapak, baik kalau sudah silakan kembali semuanya kerjakan ke LPD-nya. Kelompok satu ini kan bahannya ada menggunakan HP kan ini kan ada HP kan sudah Bapak bawa. Jadi salah satunya di bahan ini misalnya sudah ada silakan cari HP ini di internet untuk lebih mematangkan untuk kalian bisa mengerjakan di ini. Untuk ini kan kita video tadi yang sudah Bapak sampaikan rancangan menyelesaikan membuat album kering, misalnya di nanti apa tumbuhannya sudah kalian, kemudian langkah-langkah pembuatan album untuk kering itu bisa kalian cari nanti langkah dari misalnya dari awal sampai akhirnya dari sini, kemudian bakal kegiatannya misalnya dari mulai kalian mencarinya misalnya hari apa, misalnya ini itu jam-jam berapa kita menggunakan. Baik, silakan kelompok satu sudah selesai. Ya, baik. Bapak minta kelompok satu silakan duluan presentasi untuk rancangan proyeknya dan ketua dan buat apa saja yang akan dibikin herbarium. Kami dari kelompok satu ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembuatan herbarium kering pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan jambu.
Rancangan proyek herbarium kering. Langkah-langkah pembuatan herbarium kering. 1. Pemilihan dan pengumpulan spesimen. 2. Pengeringan. 3. Pemasangan. 4. Penyimpanan. Waktu kegiatan pelaksanaan kami dari jam 14.00 atau jam 2 sore sampai dengan selesai dan dikerjakan untuk proses pembuatan herbariumnya. Silakan. Membuat herbarium jadi nanti yang misalnya sebagian adalah nah jadi ini kelihatan ada dua macam buah-buahnya itu diperkirakan di sini di herbarium ini nanti kemudian sambil kalian itu ada bentukan sebagainya lalu dibikin gitu ya bisa ya kerjasama potong gimana ya dibuka dulu setelah ini dibuka kemudian yang apa yang pakai kimono itu nanti berikan untuk bajunya gitu ada yang bisa ada baik bagaimana untuk agar aman nah jadi udah kan ada berapa macam ada satu untuk alat bahan sudah siap semua ini sudah oke kerjakan kalau sudah siap bagiannya kerjanya ya sama-sama biar cepat selesai bagaimana kelompok 4 aman lihat ada untuk kelompok 4 ada berapa macam ada 2 macam kemudiannya apa saja kelengkeng sama jeruk berarti kita masih apa biji kan tuh baik berarti ini ada 2 sebagian yang nanti yang itu sebagian nomor itu sebagian nanti siapa yang mempunyai ini dan nanti untuk penjelasan ke depan nanti ya dibagi-bagi gitu kami dalam depan ya kan dibagi jadi kalau bersama kalau misalnya ada nanti ini ditanyakan kita paham dengan itu sama baik kalau sudah siap semuanya silakan Bapak kalau kemarin dari kelompok 1 sekarang Bapak ambil dari kelompok 4 gitu. Silakan dari kelompok 4 duluan maju ke depan sini presentasi ya yang kelompok lain dari posisi nyamannya biar kalian bisa dengan rileks fokus untuk memperhatikan teman kalian menjelaskan di sini gitu. Oke silakan kelompok dan untuk hari ini untuk sampai dalam presentasi hari ini juga Bapak akan ambil nilainya. Baik, siap sudah? Siap? Fokus semuanya perhatian di sini jangan ada kerjaan yang lain-lain. Fokus perhatikan kelompok 4 menampilkan hasil herbarium mereka. Baik, silakan dimulai. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sini kami akan mempresentasikan hasil herbarium kering kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Bayu dan teman saya. Perkenalkan nama saya Rabia Turisma. Nama saya Muhammad Nur Hadi. Nama saya Konsa Ledi Wijaya. Dan dilanjutkan dengan teman saya yang akan membacakan hasil identifikasi dari tumbuhan jeruk dan kelengkeng. Klasifikasi tumbuhan jeruk nipis. Genggamnya ialah plantae. aja. Itu yang gue pegangnya dia yang satunya bisa dari depan gitu. Nah, tapi ya biar temannya lihat gitu. Ya, sambil gitu ditunjuk. Nanti kan temannya kan lihat, paham?
Ya, silakan. Klasifikasi tumbuhan jeruk nipis jenggangnya ialah Cantae, divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Disito Latenae, Lonca Brutales. Familinya ialah Brutaceae, genus Eticus, spesies Citrus Anus dua. Morfologi tumbuhan jeruk nipis. Akar. Sistem perakaran jeruk nipis adalah tunggangan di mana akar kembang tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang kecil. Akarnya memiliki cabang dan serabut. Akar ujung akar tanaman jeruk terdiri dari sel-sel muda yang senantiasa membela dan merupakan titik tumbuh akar jeruk. Ujung akar terlindung oleh tujuh akar yang bagian luarnya berlendir sehingga ujung akar mudah menembus tanah. Daun atau folium, daunnya berwarna hijau dan jika sudah tua warna kulitnya menjadi kuning. Selain daun berbentuk corong, pangkal bulat, ujung tumpul, tepi beringgit, permukaan atas berwarna hijau muda. Daging daun seperti kertas, panjang 2,9 cm, lebar 2,5 cm. Sedangkan tulang daunnya mirip dengan tangkai yang hijau dan lebar 5-25 mm. Buah atau fructus. Buah yang sendiri berbentuk bola berwarna kuning setelah tua atau masak dan berwarna hijau. Baik, kalau ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang ingin menanggapi dari kelompok 4, silakan. Ada? Saya. Dari kelompok 1? Ya. Ya. Apa manfaat jeruk nipis? Baik, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok 1. Manfaat buah jeruk adalah mengatur tekanan darah tinggi, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, memurnikan darah, memperkuat tulang, dan memperkuat gigi. Itu. Bagaimana? Jelas? Paham? Paham? Ada lagi? Ada. Kelompok 2 ada? Kelompok 3 ada? Baik, kalau tidak ada yang disampaikan lagi? Tidak ada? Selesai? Baik, kalau sudah selesai untuk kelompok 4 beri aplaus untuk pengerjaan dan hasil dari kelompok 4. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Ya, silakan. Dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil dan bagi-baginya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 presentasikan proses yang berjalan lancar. Kami berhasil menemukan 2 jenis tumbuhan dari lokasi yang berbeda. Proses penerimaan sukses, meski ada beberapa spesimen yang sedikit berubah warna. Penyimpanan dan penyusunan spesimen dilakukan dengan rapi dan informasi tentang setiap spesimen dicatat dengan jelas. Hasil akhir terkadang memuaskan, meski ada ruang untuk peningkatan estetika. Secara keseluruhan, proyek ini memberikan banyak pembelajaran, terutama tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Baik, ada yang ingin memberi tanggapan? Baik, silakan. Itu dari kelompok 1, kelompok terakhir yang maju. Mereka sudah menjelaskan bahwa mereka ada 2 macam jenis tumbuhan, baik untuk pakai saji dan tumbuhan melinjo. Itu. Jadi sudah dijelaskan identifikasi masing-masing dari 2 tumbuhan dan morfologi yang sudah cukup lengkap dan jelas. Kita simak dan kita perhatikan. Dan punya mereka juga ada gambar yang aslinya sebelum mereka bikin herbariumnya. Jadi ada gambar pembandingnya. Itu. Baik, kalau ada dari kelompok 2, 3 dan 4 ada tanggapan? Ya, silakan. Apa manfaat tumbuhan pakai saji? Oke, itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bayu. Manfaat bagi saji bagi kesehatan sangat banyak, antara lain buah
pakis dapat mengobati diabetes, daun pakis dapat mengobati bisul, radang kulit, bernanah, atau luka bakar. Itu bagaimana? Bayu? Paham? Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak hanya pertanyaan, saran, atau tambahan untuk kelompok ini ada? Cukup? Kelompok 1? Cukup? Baik, kalau cukup, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, dari hasil kegiatan kita hari ini, Bapak kira itu bermanfaat bagi kita dan Bapak harapkan itu terus dikembangkan. Dari awal tadi sampai akhir ini, ada kira-kira yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ada? Ya, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini, tumbuhan berbiji atau spermatofita, dan berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibedakan menjadi gimnospermae dan angiospermae. Gimnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan angiospermae dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil adalah tumbuhan berkeping berbiji tunggal, sedangkan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping ganda atau 2. Pembuatan herbarium ini berguna untuk mempermudah siswa-siswi mempelajari mengenai organ-organ tumbuhan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kepedulian siswa-siswi terhadap keanekaragaman hayati di sekitar lingkungan mereka. Oke, itu. Terima kasih. Beri aplaus untuk Baik, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bapak kira jelas? Jelas. Baik, kalau sudah jelas semuanya, di sini Bapak minta untuk harga pilih yang pertemuan kemarin dengan hasil herbarium plan, silakan bisa dikumpul ke depan. Silakan untuk harga pilih kemarin, mana herbariumnya bisa dikumpul ke depan. Baik, untuk harga pilih ini akan Bapak nilai dengan hasil kerja herbarium plan akan Bapak nilai, dan di sini Bapak akan menilai hasil kemampuan dari awal tadi dengan itu. Silakan ada bawa teh, Bapak sampaikan, silakan bawa HP kalian. Dan di situ di grup WhatsApp Google sudah Bapak sampaikan untuk linknya, untuk formnya. Silakan itu bisa dikerjakan untuk soalnya. Silakan, Bapak kasih waktu sekitar 2-3 menit. Pertama kemarin Bapak lihat di sini untuk nilainya sangat bagus sekali dan sudah meningkat dari yang tes yang pertama kemarin. Baik, dari hasil nilai kalian di sini, hasil kerjaan kalian ini kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, itu saja untuk hari ini. Cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya, dan tetap kalian mencari sumber-sumber bahan belajar lain untuk kita lanjutkan di minggu depan. Gitu. Sebelum kita mengakhiri untuk pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang memimpin doa. Ya, silakan bisa maju ke depan ini. Selesai. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, itu saja. Bapak kira untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, silakan bisa